Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Jessi Oktaviana dalam pembelajaran SBK untuk kelas 9. Materi kita pada pagi hari ini adalah seni lukis. Jadi di kelas 9 ini kalian lebih banyak belajar materi karena kalian akan menghadapi UAS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi unsur karya seni lukis, mengelompokkan aliran dan gaya seni lukis, membedakan aliran dan gaya seni lukis. Pengertian seni lukis. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri yang didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Bisa dibaca pengertian lainnya. Unsur karya seni lukis itu ada dua, yaitu unsur visual yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan, seperti garis, bidang, ruang, dan warna. Dan unsur non-visual yaitu unsur yang tidak dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Yang termasuk dalam unsur non-visual seperti imajinasi, konsep, pandangan hidup, pengalaman, serta sikap estetik dan artistik seorang seniman. Jadi unsur non-visual ini tidak dapat dilihat. Pandangan hidup itu kan hanya di dalam diri orang tersebut. Imajinasi itu di dalam pikiran dia. Konsep itu di pikiran dia gitu ya. Unsur visual karya seni lukis yang pertama adalah garis. Garis adalah dasar dari semua gambar. Ada banyak jenis garis ya. Ada garis lurus, garis lengkung, garis majemuk, dan garis gabungan. Bisa dilihat contohnya di sampingnya garis lurus seperti apa, lengkung itu yang bagaimana, ada zigzag, dan lain-lain. Lalu, unsur visual karya seni lukis yang lainnya adalah bidang. Bidang itu adanya pertemuan beberapa garis. Lihat di situ ada pertemuan garis lengkung yang menjadi lingkaran, ada pertemuan garis lurus yang menjadi segi 4, ada segitiga, dan lain-lain. Lalu ruang, pada karya 2 dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur kerupaan lainnya seperti pembedaan intensitas warna, terang gelap, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu. Maksudnya ruang, jadi terlihat ada ruangan di dalam lukisan tersebut seperti ember, ada tempat untuk naruh airnya. Lalu perspektif seperti yang sudah kita buat di kelas 2, itu kan seperti ada lorong ya, padahal hanya dibuat dari garis-garis saja. Selanjutnya, unsurnya yaitu warna. Warna itu dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Ada 4 yaitu yang pertama warna primer. Warna primer dalam seni itu ada 3 yaitu kuning, biru, dan merah. Nah, selanjutnya ada warna sekunder. Warna sekunder itu mencampurkan warna-warna primer dengan proporsi 1:1. Jadi sebanyak apa warna kuningnya, segitu pula banyak warna merahnya. Bisa dilihat warna merah kalau dicampurkan dengan kuning itu menjadi oranye, lalu kuning tambah biru itu menjadi hijau, biru ditambah merah itu menjadi ungu. Bisa dicoba kalian dengan menggunakan cat warna ya untuk pencampuran warna tersebut. Lalu ada warna tersier. Warna tersier itu merupakan campuran salah satu warna primer yang tadi warnanya kuning, biru, dan merah dengan mencampurkan warna sekunder seperti jingga kekuningan yang didapat dari warna kuning dan jingga. Bisa dilihat contoh-contohnya di bawah ya. Ada warna biru yang ditambah orange itu menjadi coklat kebiruan. Lalu ada warna netral, warna yang berfungsi sebagai nuansa latar belakang yang lembut yang dengan mudah dapat dipadukan dengan warna lain yang lebih kuat. Warna netral itu putih, hitam, krem, coklat, abu-abu.
Aliran gaya lukisan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-presentatif. Yang pertama yang akan kita bahas adalah representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran seni rupa representatif itu ada 3, yaitu naturalisme, romantisme, dan realisme. Bisa dilihat ada 3 contoh dari aliran tersebut. Naturalisme itu tentang keadaan alam. Dicontoh di situ ada gambar gunung. Realisme itu kenyataan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Bisa dilihat contoh di situ ada petani sedang membajak sawah. Dan yang ketiga yaitu romantisme yang merupakan cerita romantis atau peristiwa dahsyat yang penuh kegetiran dan ketegangan. Bisa dilihat contoh di situ ada perang ya. Lalu lanjut ke aliran selanjutnya yaitu deformatif. Deformatif adalah perubahan dari bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Ada 4 aliran seni rupa deformatif yaitu ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Jadi ada perubahan bentuk dari aslinya tapi tidak meninggalkan bentuk dasar awalnya. Ekspresionisme, aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Bisa dilihat contoh, dia tidak menghilangkan bentuk aslinya, tapi diubah seolah-olah ada hal baru yang dibuat di situ dari keadaan jiwanya. Lanjut ke ekspresionisme. Ekspresionisme itu adalah kesan sesaat yang menggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Bisa dilihat contohnya ya. Lalu surrealisme. Surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan. Biasanya menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Bisa dilihat di situ ada gambar tangan tapi berlebih-lebihan, lalu ada gambar kapak yang patah menempel, lalu dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada kubisme. Kubisme itu berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi 4. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Bisa dilihat di situ ada kubus, garis, kotak-kotak yang digabungkan menjadi sebuah gitar dan lain-lain. Nah, selanjutnya non-presentatif. Non-presentatif adalah seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak atau tidak nyata. Nah, begini yang contoh untuk yang abstrak. Selain aliran yang kita bahas, dalam seni rupa itu ada temanya. Ada 6 tema dalam seni rupa. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan benda. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam yaitu hubungan antara manusia dengan alam hayal. Bisa dilihat contoh dari gambar berikut ini. Di dalam gambar itu ada gambar manusia yang sedang dalam aktivitas yaitu berjualan di pasar. Jadi tema dari gambar tersebut adalah manusia dengan aktivitasnya. Lalu bisa dilihat gambar selanjutnya yaitu ada gambar ikan. Di sini berarti tema untuk membuat lukisan ini adalah manusia dengan alam sekitar.